Tahukah kalian, jika pada tahun 2015 saja, jumlah remaja berusia 10 sampai dengan 24 tahun di Indonesia berjumlah lebih dari 66 juta, atau 25% dari jumlah penduduk Indonesia, yang sebanyak 255 juta. Artinya, 1 dari setiap 4 orang penduduk di Indonesia adalah remaja. Pendidikan keterampilan hidup sehat, atau PKHS, adalah salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan psikososial anak usia sekolah dan remaja sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. PKHS memiliki 3 aspek secara umum, yaitu keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan keterampilan emosional. Pertama, keterampilan sosial terdiri atas kesadaran diri, hubungan interpersonal, empati, dan komunikasi. Kesadaran diri merupakan kemampuan individu untuk memahami diri sendiri, termasuk karakter, kelebihan, kekurangan, dan hal-hal yang disukai maupun tidak disukai. Sekarang, bagaimana cara teman-teman untuk melatih kesadaran diri? Nah, teman-teman dapat belajar untuk yang pertama, mengenal dan menerima diri sendiri. Lalu, memotivasi diri untuk menjadi lebih baik. Mempunyai perencanaan hidup yang matang. Tidak mudah menyerah. Dan membuka diri untuk perubahan yang lebih baik. Hubungan interpersonal membantu kemampuan untuk berinteraksi secara positif dengan orang di lingkungan. Bagaimana ya cara belajar melatih hubungan interpersonal? Teman-teman dapat belajar untuk belajar banyak tersenyum, menghargai pendapat orang lain, memandang sisi positif dari orang lain, menerima pendapat dari orang lain, memberikan perhatian lebih. Selain itu, teman-teman juga dapat menjadi pendengar yang baik, memiliki selera humor, memiliki rasa empati kepada orang lain, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, dan yang terakhir 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Empati adalah kemampuan untuk memahami kehidupan orang lain yang mungkin sangat berbeda dengan dia. Bagaimana ya cara belajar untuk melatih empati? Pertama, teman-teman dapat belajar untuk menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain, mampu mendengarkan orang lain, belajar menghayati fenomena dari berbagai hal yang kita jumpai, dan menghilangkan sombong, egois, dan suka mengatur. Komunikasi efektif dalam menyatakan diri, baik secara verbal dan non-verbal, dengan cara yang dapat diterima oleh situasi dan kultur setempat, ternyata adalah hal yang sangat diperlukan. Bagaimana ya cara teman-teman untuk melatih komunikasi efektif? Pertama, teman-teman dapat belajar untuk melakukan kontak mata. 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Menghindari memotong pembicaraan, menggunakan bahasa yang baik dan jelas, menjadi pendengar yang aktif, dan merefleksikan perasaan. Keterampilan berpikir termasuk berpikir kreatif, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Kemampuan untuk menelusuri alternatif dan berbagai akibat dari suatu tindakan merupakan penjelasan dari berpikir kreatif. Sekarang, yuk kita belajar untuk melatih berpikir kreatif.
Teman-teman pertama belajar untuk terbuka terhadap berbagai ide. Teman-teman juga belajar keterampilan baru, mau membuka diri terhadap pendapat orang lain. Selain itu, teman-teman juga harus memiliki rasa ingin tahu dan percaya diri, bebas dari ketakutan akan kegagalan, dan kesiapan untuk menghasilkan sejumlah ide yang besar. Kemampuan berpikir kritis adalah hal yang penting karena membantu menganalisa dan pengalaman secara objektif. Sekarang, yuk kita belajar bagaimana caranya untuk bisa berpikir kritis. Pertama, teman-teman harus belajar untuk tidak mudah percaya. Teman-teman juga harus bisa berpikir sebelum bertindak dan berani menolak ajakan-ajakan negatif dari teman-teman sebaya. Kemampuan menyelesaikan masalah adalah keahlian mencari jalan keluar atas permasalahan yang berpotensi menyebabkan stres. Kemudian, yuk kita belajar caranya untuk bisa menyelesaikan masalah. Teman-teman belajar untuk memahami permasalahan, mengenali penyebab masalah, dan mencari berbagai alternatif solusi. Tidak hanya itu teman-teman juga belajar untuk memperhatikan keuntungan dan kelemahan dari berbagai alternatif solusi, curhat dengan teman sebaya, dan menghubungi layanan remaja seperti PKPR. Pengambilan keputusan yang efektif dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan adalah hal yang penting. Sekarang, yuk kita belajar untuk mengambil keputusan. Pertama, teman belajar untuk membuat daftar pilihan, mengambil keputusan dalam kondisi yang tenang, menjernihkan pikiran, lalu mempertimbangkan hasil yang mungkin terjadi, memilih keputusan yang terbaik, dan melaksanakan keputusan dengan sepenuh hati. Aspek yang ketiga, keterampilan emosional meliputi mengatasi stres dan mengendalikan emosi. Pernahkah teman-teman merasa begitu stres dan bingung bagaimana mengendalikannya? Sekarang kita belajar untuk bisa mengatasi stres. Pertama, teman-teman harus bisa untuk menjaga kesehatan, merencanakan masa depan, menghindari keputusan besar yang sekaligus. Tidak hanya itu, teman-teman juga harus ikhlas dengan keadaan, bertindak sesuai minat dan bakat, serta berpikir positif dan bersantai. Apakah teman-teman sudah mampu mengenali emosi sendiri dan orang lain, serta bereaksi secara benar terhadap emosi tersebut? Terakhir, yuk kita belajar untuk mengendalikan emosi. Teman-teman belajar untuk mengenali perasaan diri, mengerti penyebab perasaan tersebut, mempelajari reaksi terhadap perasaan tersebut, kemudian mengetahui kemampuan dan keterbatasan dalam menghadapi situasi tertentu, mengenali reaksi terhadap perasaan tersebut, dan mencari cara positif untuk mengatasi masalah itu. Bagaimana? Semoga jelas ya teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa hubungi langsung loh ke Halo Puma di 0811 6071 020. Kami juga aktif teman-teman di Instagram dan di YouTube. Jadi, kalau teman-teman dapat mengikuti akun Instagram kami di @puskesmasmanisjaya dan di akun YouTube kami di Puskesmas Manis Jaya Education. Bila kita tidak lagi bisa mengubah sesuatu, kita ditantang untuk mampu mengubah diri kita sendiri.